Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil ahad. Ar-rahimit tawwab. Khalaqan nasa kullahu minat turab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulah ba'dah. Amma ba'd. Jamaah-jamaah Masjid Al-Muttaqin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya mengatakan suatu hadis dari baginda Nabi tercinta kita, susuri tauladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menceritakan, yang berisi tentang bagaimana sih kita harus menanggapi dunia ini. Hadis ini berada dalam hadis Arba'in yang berada dalam nomor 40. Yang dimulai dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundaknya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundak Ibnu Umar lalu bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka qaribun aw 'abirus sabil." Kun fid dunya ka'annaka qaribun aw 'abirus sabil. Jadilah kamu di dunia ini bagaikan orang asing. Bagaikan orang asing atau orang musafir. Lalu Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Iza amsaita fala tantazirul sabah wa iza asbahta fala tantazirul masa." Jika engkau berada dalam sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Dan jika kamu berada di pagi hari, maka janganlah engkau menunggu sore hari. Wa husmin sihhatik limaradik wa hayatik limautik. Dan manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu, dan waktu hidupmu sebelum waktu matimu. Di sini sudah dijelaskan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam bahwasanya perkara di dunia ini tidak sebesar yang ada di perkara yang berada, tidak sebesar dari perkara akhirat. Kita mungkin sudah terlalaikan dari banyaknya nikmat-nikmat yang ada di dunia ini dan melupakan yang namanya akhirat. Kita sebenarnya di dunia ini cuman seorang musafir, orang asing. Kita di sini cuman singgah saja. Dan kita pasti ada yang namanya tujuan akhir. Dan tujuan akhirnya adalah akhirat. Dan bahkan sebelum akhirat itu masih ada perjalanan lainnya setelah kita meninggalkan dunia ini. Jadi maka dari itu seharusnya kita menyiapkan sesuatu terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan perjalanan kita setelah meninggalkan dunia ini. Apa itu? Apa yang seharusnya kita siapkan? Yang harus kita siapkan adalah bekal. Yang dimaksud bekal ini apa? Bekal yang dimaksud adalah amalan-amalan kebaikan dan ibadah-ibadah yang telah kita lakukan selama ini. Itu adalah bekal dan sebaik-baiknya bekal sebelum kita melanjutkan ke akhirat. Maka dari itu kita sadar bahwa kita tidak boleh memperbanyak angan-angan kita di dunia ini. Dunia itu cuma sementara. Rasa sakit dan rasa senang kita selama ini itu cuma sementara. Dan itu akan berlalu ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Tapi bukan berarti kita meremehkan perkara di dunia. Bukan berarti kita tidak boleh mengincar yang namanya harta. Harta itu perlu. Kenapa? Bisa. Karena dengan harta kita dapat menghidupi diri, menafkahi diri dan keluarga kita, sehingga kita dapat memperbanyak bekal kita.
Dan juga dengan harta tersebut kita dapat menyedekahkannya dan membantu orang lain, menginfakkannya dan membayar zakat kita. Dengan kita menyedekahkannya, banyak orang yang telah terbantu. Masjid-masjid, anak-anak yatim, orang-orang miskin, semua itu terbantu hanya dengan harta kita. Dan itu sebaik-baiknya bekal bagi kita. Dan juga perkataan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu harus digarisbawahi. Banyak di antara kita yang tidak memanfaatkan waktu dan kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita. Tidak sedikit yang lalai dari nikmat ini. Maka dari itu kita seharusnya sadar bahwa kita nggak tahu kapan kita akan mati. Kapan kita akan hidup hingga besok. Gak usah besok. Kapan kita nggak akan tahu apakah kita bisa hidup berapa jam setelah ini. Kita nggak akan tahu. Maka dari itu, jika ada sesuatu yang ingin kita kerjakan, suatu amalan kebaikan, suatu kegiatan yang membuatkan produktivitas bagi kita, maka kita hendaknya lakukan sekarang juga. Jangan sampai kita nggak sempat untuk melakukannya. Jangan sampai dengan itu kita lalai dan kita tersesat. Dan dengan kita tersesat itu, jangan sampai kita dijerumuskan ke api neraka. Nauzubillah min dzalik. Sekian dari saya. Semoga yang sedikit ini dapat menjadi pengingat kita agar senantiasa beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli kapanpun dan dimanapun. Karena kita nggak akan tahu kapan ajal akan menjemput kita. Dan juga semoga Allah memberikan kita kesempatan dan waktu yang lebih banyak lagi agar kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.